Adegan ini sangat tragis sehingga semua orang yang hadir terkejut dan terpana. Lalu dunia menjadi tenang seketika. Di atas anak tangga yang menjulang tinggi, terjadi sesak napas yang parah. Orang-orang kuat di bawah semuanya melihat segala sesuatu di depan mereka dengan kaget. Gunung mayat dan lautan darah, dan banyak orang kuat di bawah klan Huolun semuanya dipenggal, juga dihancurkan oleh Qin Chen. Formasi besar teratas tidak bisa menghentikan langkah kaki Qin Chen. Kekuatan macam apa itu? Dalam keheningan yang mengerikan, Qin Chen melangkah maju perlahan, menggelegar, sosoknya seperti listrik, dan tiba-tiba mendatangi satu-satunya Huo Luan Shizi yang tersisa, mencengkeram leher Huo Luan Shizi, dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Matanya seperti melihat semut, apakah kamu masih ingin melawan kursi ini? Semua ini terjadi begitu cepat. Pada saat ini, Huo Luan Shizi benar-benar terpana. Dia bahkan tidak bisa bereaksi terhadap reaksi. Dengan kata lain, dia tidak memiliki kesempatan untuk bereaksi sama sekali, karena dia hanyalah puncak Sun. Di bawah blokade ruang Qin Chen, bahkan master seperti Ghost Zhen di Zun tidak bisa lepas dari kematian, apalagi dia. Huo Luan Shizi benar-benar ketakutan, bahkan sangat ketakutan sehingga dia tidak bisa mempercayai semua ini, dan dia langsung tampak bodoh. Huo Luan Shizi ingin berjuang, tetapi lehernya tersangkut dan tidak bisa bergerak sama sekali. Matanya menjadi putih dan dia hampir mati. Huo Luan Shizi akhirnya menarik napas. Dia sangat ketakutan sampai-sampai dia merasa kematian begitu dekat dengannya. Dan untuk pertama kalinya dia benar-benar merasakan perasaan hidupnya dipegang oleh tangan orang lain. Kamu tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Kata Huo Luan Shizi berteriak, saya keturunan suku Huo Luan. Jika Anda berani menyentuh jari saya, suku Huo Luan saya tidak akan pernah menyerah. Bahkan jika kamu melarikan diri ke ujung dunia, kamu tidak akan bisa melarikan diri. Kata Huo Luan Shizi. Semua orang menahan napas. Suku Huolun adalah klan besar dari klan iblis. Itu adalah tirani dari klan iblis. Menyinggung klan Huluan sangat mungkin untuk menyinggung seluruh klan iblis. Suku Huoluan. Gumam Qin Chen tersenyum dan berkata dengan santai, kursi ini bahkan berani mengejutkan 10.000 meteorit dari istana Dewa Bintang Teran, Jiu Yue Dizun dari ras manusia Dayu Divine Mountain dan Bon Yu Emperor dari Bon Res. Apalagi klan Huolun Anda. Bahkan jika itu adalah klan iblis abis, saya berani membunuh mereka. Ketika semua orang mendengar ini, mereka tidak bisa tidak menghirup udara, semuanya tercengang. Ini sombong, terlalu sombong. Namun, apa yang dikatakan Qin Chen juga benar. Di pintu masuk dunia rahasia kekacauan ini, Qin Chen menghadapi Bon Yu Huang dan orang kuat lainnya tanpa rasa takut. Ini semua adalah orang bijak bumi puncak, dan mereka termasuk di antara kekuatan utama. Bagaimana bisa yang kuat takut pada klan Huoluan? Namun, Qin Chen hanya mengatakan bahwa bahkan setan dari ras iblis akan berani membunuh, dan itu masih membuat jantung banyak orang berdetak kencang. Oke, aku tidak mau mendengarkan omong kosong. Alasan mengapa aku tidak membunuhmu sekarang adalah karena kamu adalah putra dari klan Huoluan. Karena Anda memiliki status luar biasa di klan Huoluan, Anda harus memiliki warisan kekuatan supranatural. Yah, saya sedikit tertarik. Kata Qin Chen, kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Huoluan Shizi tampak ngeri dan berteriak pucat. Tentu saja aku akan mengekstraksi bakat dan kekuatan supernaturalmu. Kata Qin Chen tersenyum dan meremas kelima jarinya, dan terdengar suara tulang yang hancur. Mata Shizi Huoluan terbuka lebar, dan Qin Chen langsung mengeluarkan warna merah dari atas kepalanya. Rantai Dewa Api. Apa? Huoluan Shizi berteriak dengan sedih, dan jalan bakat serta kekuatan supernatural klan Huoluan ditarik keluar dengan tiba-tiba. Adegan itu sangat menakutkan, membuat semua wajah orang pucat dan ngeri. Mata Qin Chen acuh tak acuh. Putra Huoluan ini berulang kali mencari masalah dengannya, dan dia tentu saja tidak akan membiarkannya mati dengan mudah. Di bawah tatapan semua orang,
Qin Chen mengekstraksi kekuatan supernatural putra Huo Luan. Setelah sebatang dupa penuh, jeritan putra Huo Luan berangsur-angsur melemah, dan dia sudah jadi sampah dan sekarat. Qin Chen melemparkan tubuh Huo Luan Shizi ke tanah seperti sampah. Huo Luan Shizi menggeliat kesakitan, dia bahkan tidak bisa bergerak, matanya kusam, dan dia tidak percaya bahwa Qin Chen benar-benar melakukan ini. Menghapus dan menyempurnakan kekuatan gaibnya. Hal seperti itu tidak akan pernah terbayangkan sebelumnya. Penonton begitu hening, bahkan suara jarum perak yang jatuh ke tanah terdengar. Huo Luan Shizi terbaring kesakitan, sekarat, matanya membelalak, dan matanya dipenuhi ketidakpercayaan sampai sekarang. Ini sangat mengejutkan. Qin Chen benar-benar memurnikan kekuatan supernatural Huo Luan Shizi di depan semua orang, lalu membuatnya lumpuh. Jika kamu tidak menyinggung saya, maka saya tidak akan menyinggung kamu. Anda sopan, kami tetap curiga. Qin Chen berkata dengan ringan, dan sama sekali tidak menganggap masalah semua ini. Di samping, Pangeran Jinwu tersenyum pahit, lelaki naga asli ini benar-benar sombong, bahkan dia tidak berani melakukan hal-hal seperti menghapus kultivasi Huluan Shizi. Ini hanya akan memprovokasi klan Huluan. Apakah ada yang masih ingin membunuhku demi harta? Kata Qin Chen menendang Huo Luan Shizi menuruni tangga, dia berbalik dan melihat semua orang yang hadir. Lalu Qin Chen tersenyum tipis, dan berkata perlahan dengan santai, saya orang yang sangat baik. Jika Anda ingin membunuh saya untuk harta, Anda dapat mengatakannya dengan murah hati. Penonton terdiam, dan semua orang terdiam dengan keringat dingin di dahi mereka. Yang mulia 10.000 ras yang masih hidup saat ini telah lama ketakutan, dan bahkan orang-orang kuat seperti hantu Zen Di Zun dan Muluan Di Zun seperti semut di tangan Qin Chen. Di tangga, yang mulia dari 10.000 ras sedikit bingung, apa yang ingin dilakukan Qin Chen. Hanya saja kekuatan Qin Chen menekan sekarang, tidak ada yang berani melawan atau memberontak, dia hanya bisa mengungkapkan kepalanya dengan kosong. Qin Chen berkata sambil tersenyum, alasan mengapa saya menembak klan api Luan ini sebelumnya juga untuk membantu Anda. Klan naga sejati saya menjelajahi dunia, dan saya tidak pernah melakukan apapun untuk menggertak pria dan wanita. Huo Luan Shizi ini ditinggalkan, tapi Huo Luan Shizi masih bernafas sekarang. Sangat menyakitkan untuk hidup, jadi tolong, semua yang hadir, beri dia waktu yang baik. Mendengar itu, semua orang saling memandang ketika mereka mendengar ini. Apa maksud Qin Chen? Biarkan mereka membunuh Huo Luan Shizi. Banyak orang langsung berkeringat dingin. Semua orang ketakutan dan memiliki keinginan untuk berbalik dan pergi. Harus dipahami bahwa putra pertama Huo Lun masih hidup. Jika mereka berani melakukan sesuatu terhadap putra Huo Lun, begitu mereka diketahui oleh klan Huo Lun, mereka pasti akan diincar oleh pihak lain dan menjadi bagian dari pemenggalan kepala putra klan Huo Lun. Siapa yang menginginkan kejahatan seperti itu? Qin Chen tersenyum dan memandangi orang-orang itu, ini jelas untuk menyeret semua orang ke dalam air. Karena semua orang tidak memiliki pendapat tentang apa yang aku katakan, mari kita lihat siapa yang lebih dulu. Saya percaya Anda tidak ingin membuang waktu di sini. Lagi pula, semua orang sangat sibuk dan harus mencari harta karun di tempat lain. Dengan cara ini, kamu yang pertama, kata Qin Chen tersenyum. Qin Chen tiba-tiba menunjuk ke kerumunan untuk menempatkan yang terakhir dari klan laut. Orang ini menatapnya dengan aura pembunuh, dan dia jelas tidak memiliki niat baik. Yang mulia klan laut tercengang, dan dia tidak bisa maju atau mundur di bawah tatapan orang banyak. Tiba-tiba, dia mengertakkan gigi, mendesis, dan mundur dengan cepat, bahkan ingin pergi dari sini. Begitu dia melakukannya, dia akan menjadi sasaran klan Huo Lun, tetapi jika dia tidak melakukannya, dan begitu dia pergi dari sini, dia hanya perlu menyebarkan berita ini. Pada saat itu, Master Klan Naga Sejati akan menjadi sasaran banyak orang kuat. Sosoknya seperti listrik, dan itu berubah menjadi sinar cahaya, tetapi saat dia bergerak, sesosok muncul di depannya. Dengan dentuman,
membantingnya di bawah kakinya, begitu cepat sehingga semua orang bahkan tidak bisa bereaksi. Itu adalah Qin Chen. Klan laut meraung kesakitan dan berkata, "Aku melakukannya, aku akan melakukannya." Namun, sebelum suaranya jatuh, Qin Chen menginjaknya dengan keras, dan langsung menginjaknya sampai mati di tempat. "Yah, siapa lagi yang akan melarikan diri?" kata Qin Chen menyipitkan matanya dan menatap semua orang yang hadir. Bukannya dia kejam, tapi di depan harta karun, siapa yang tidak tergoda? Yang mulia 10.000 ras yang tersisa di sini, yang tidak memusuhi dia, ingin membunuhnya dan mengambil harta darinya. Hanya saja karena pembantaian Huo Luan Shizi sebelumnya, begitu banyak orang di tempat kejadian yang menyaksikan, jika tidak, semua orang di tempat kejadian harus mendapatkan bagiannya di tangan Qin Chen. Secara alami, Qin Chen tidak akan cukup bodoh untuk membiarkan semua orang pergi. Begitu orang-orang ini menyampaikan berita di sini, dia pasti akan menjadi target pusat kekuatan teratas dari 10.000 klan di Dewa Vientiane. Nah, siapa yang akan melakukannya lebih dulu? Kata Qin Chen memandang semua orang yang hadir dengan dingin. "Biarkan aku melakukannya." Tiba-tiba, sebuah suara terdengar, itu adalah Pangeran Gagak Emas. Ketika suara itu turun, Pangeran Jinwu mendatangi Huo Luan Shizi, dan ketika dia menunjuk, dia membuat lubang hangus di tubuh Huo Luan Shizi. Huo Luan Shizi berteriak, dia belum mati, dan pukulan Pangeran Gagak Emas tiba-tiba membuatnya sengsara. "Kalian semua juga naik," kata Pangeran Jinwu berkata kepada orang-orang di bawah komandonya. Dia secara alami tahu tujuan Qin Chen dan bersedia mengikuti perahu. Orang-orang Jinwu menghela nafas, tetapi tidak berani melanggar perintah Pangeran Jinwu. Mereka melangkah maju satu demi satu, dan semua orang memberi pukulan ke Huo Luan Shizi. Setelah sebatang dupa, masing-masing dari banyak orang terhormat yang hadir datang ke Huo Luan Shizi. Saat ini, Huo Luan Shizi sudah benar-benar kesal dan malu. Dia bahkan lebih malu daripada gelandangan. Huo Luan Shizi memandang Qin Chen dengan ngeri, dan hatinya penuh penyesalan. Jika dia diberi kesempatan lagi, dia tidak akan berani memprovokasi Qin Chen sampai mati, tapi sudah terlambat. Lalu dengan satu pukulan, Qin Chen langsung meledakkan Huo Luan Shizi dan membunuhnya di tempat. "Baiklah, selamat tinggal semuanya, Pangeran Gagak Emas, akan ada periode nanti," kata Qin Chen melengkungkan tangannya ke kerumunan, tersenyum sedikit, lalu mengguncang sosoknya, dan menghilang dari sini. Iblis, itu benar-benar iblis. Kejam, terlalu kejam. Mengapa putra Huo Luan menyinggung orang ini? Anak ini terlalu tercela. Sekarang kita semua adalah kaki tangannya dalam membunuh Huo Luan Shizi. Setelah melihat kepergian Qin Chen, sekelompok orang terhormat dari 10.000 ras tiba-tiba berbicara, dipenuhi dengan kemarahan, dan menuduh Qin Chen melakukan kekejaman. Pangeran Jinwu memandangi orang-orang yang hadir dengan jijik, dan berbalik dengan bawahannya. Setelah Qin Chen dan Pangeran Gagak Emas dan yang lainnya pergi, dan yang mulia dari 10.000 ras di tempat kejadian segera berpencar dan melarikan diri. Harta karun di sini hilang, dan mereka tidak mau tinggal di sini, dan mereka harus bergegas mencari harta karun di tempat lain.